Selamat datang di channel Cikinesia Official. Nah, sebelumnya teman-teman tentunya sudah tahu kan apa itu PAPS UGM? PAPS adalah tes kemampuan kognitif yang dirancang khusus untuk mengungkap potensi akademik, yaitu potensi yang mendasari kemungkinan seseorang untuk dapat berhasil sekiranya dia mendapatkan kesempatan untuk belajar lebih lanjut di perguruan tinggi, khususnya pada pendidikan S2 dan S3. PAPS UGM ini hanya diselenggarakan oleh UGM. Nah, di sini kita akan membahas mengenai contoh soal PAPS UGM per komponennya. Nah, sebelum masuk ke contoh soalnya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui spesifikasi dari tes PAPS itu. Spesifikasi tes PAPS terdiri dari 3 subtes, yaitu ada subtes verbal, kemudian kuantitatif, dan figural. Kemudian untuk verbal terdiri dari 50 soal dikerjakan dalam waktu 30 menit. Untuk kuantitatif ada 50 soal dikerjakan dalam waktu 40 menit. Dan figural terdapat 50 soal dalam waktu 30 menit. Jadi total keseluruhan yaitu 150 soal dikerjakan dalam waktu 100 menit. Jika teman-teman mengerjakan soal verbal, teman-teman tidak diperbolehkan mengerjakan kuantitatif maupun figural. Karena setiap subtes memiliki warna kertas yang berbeda, sehingga pengawas pun tahu jika teman-teman tidak mengerjakan sesuai dengan subtes yang sedang berlangsung. Jika teman-teman melanggar, otomatis teman-teman akan didiskualifikasi. Nah, untuk verbal terdiri dari 4 komponen, yaitu ada padanan kata, lawan kata, analogi kata, dan analitis. Kemudian, untuk subtes kuantitatif terdapat 5 komponen, yaitu ada deret angka, aritmetika, konsep aljabar, perbandingan kuantitatif, dan penalaran geometrika. Dan untuk subtes yang terakhir, yaitu subtes figural, terdiri dari 4 komponen, yaitu ada yang pertama diagram, kemudian serial, klasifikasi, dan analogi gambar. Perlu teman-teman ketahui bahwa sebelum ini terdapat 120 soal dalam waktu 100 menit. Nah, untuk PAPS versi terbaru terdapat 150 soal dalam waktu 100 menit. Langsung saja kita masuk ke contoh soal per butirnya. Yang pertama yaitu ada subtes verbal. Di subtes verbal yang pertama ada komponen padanan kata. Padanan kata yaitu sama dengan sinonim. Sinonim yaitu mencari arti yang sama. Mencari arti yang sama atau paling dekat. Mencari arti yang sama atau yang paling dekat. Nah, di sini ada contoh soal yaitu busung. Busung, persamaan atau artis yang mirip dengan kata busung yaitu adalah gembung. Selanjutnya untuk subtes verbal ada komponen yang kedua yaitu lawan kata. Lawan kata yaitu mencari arti yang berlawanan. Lawan kata itu sama aja dengan antonim. Nah, di sini ada contoh soalnya yaitu sehat. Sehat antonimnya atau berlawanan dengan B. Sakit. Lanjut, untuk subtes verbal yang ketiga ada analogi kata. Di analogi kata ini kita mencari
hubungan logis yang sama dengan pasangan kata tersebut. Di sini ada contohnya, yaitu sampul dengan buku. Sampul dengan buku, apa nih hubungan logisnya? Ya, fungsinya. Jadi, sampul memiliki fungsi untuk melindungi buku dari kerusakan. Nah, di sini ada D. Pakaian dengan tubuh. Pakaian melindungi tubuh seseorang dari sengatan matahari ya misalnya. Jadi di sini memiliki fungsi yang sama. Sampul fungsinya untuk menutup buku dan pakaian fungsinya untuk menutup tubuh. Lanjut, yang terakhir dari subtes verbal ada analitis. Di analitis ini kita instruksinya berisi informasi mengenai berbagai fakta, kemudian kita disuruh mencari kesimpulan yang paling tepat. Kita disuruh mencari kesimpulan yang paling tepat berdasarkan fakta dari soal yang ada. Di sini ada contoh soalnya, yaitu aturan tilang di suatu daerah. Sebelum kita baca aturan tilang itu, syarat-syarat dari kondisi-kondisi ini, alangkah lebih baiknya kita membaca soalnya terlebih dahulu. Soalnya yaitu, Amin tertangkap petugas melanggar lalu lintas dan tidak membawa SIM dan STNK. Yang ditanya yaitu lama kurungan yang akan diterimanya. Oke, sekarang kita baca untuk syarat-syaratnya. Yang pertama di sini ada hukuman tipe 1. Hukuman tipe 1 untuk pelanggar rambu lalu lintas. Nah, pelanggar rambu lalu lintas kurungannya selama 4 minggu. Kemudian untuk tipe 2 tidak membawa dokumen izin mengemudi. Dikurung kurungannya selama 1 minggu per dokumen. Di sini ada 2 dokumen, yaitu SIM dan STNK. Berarti nanti untuk hukuman tipe 2, Amin mendapat kurungan selama 2 minggu. Kemudian syarat yang ketiga yaitu hukuman tipe 1 dan tipe 2 tidak dapat dikombinasikan. Hanya salah satu tipe yang diterapkan, yaitu hukuman dengan kurungan terlama. Kemudian maksimal hukuman yang dapat diberikan adalah 5 minggu. Di sini dari poin 1 dan 2 serta 3, Amin dihukum selama berapa? 4 minggu. Kenapa? Karena Amin melanggar lalu lintas, itu dia dihukum 4 minggu. Dia masuk ke hukuman tipe 1. Kemudian dia tidak membawa dokumen izin mengemudi, dia masuk ke tipe 2. Dia hanya dihukum selama 2 minggu. Nah, di sini untuk syarat yang ketiga, tipe 1 dan tipe 2 kita harus pilih salah satu dengan syarat kurungan yang terlama. Kurungan yang terlama yaitu antara 4 minggu dengan 2 minggu, yaitu 4 minggu. Sehingga jawabannya yang D. Kemudian kita lanjut ke subtes yang kedua, yaitu subtes kuantitatif. Subtes kuantitatif untuk yang komponen pertama yaitu ada deretan angka. Di sini ada contoh soal. Ada 4, 6, 10, 16, dan 24. Nah, angka selanjutnya berapa? 4 ke 6. Ini dia tambah 2. Kemudian 6 ke 10 tambah 4. 10 ke 16 tambah 6.
16 ke 24 tambah 8. Sementara dari 2 ke 4 ini dia tambah 2. 4 ke 6 tambah 2. 6 ke 8 tambah 2. Jadi 8 ke selanjutnya juga tambah 2, berarti tambah 10. Jadi 4 ke selanjutnya tambah 10, yaitu hasilnya C, 34. Karena 24 tambah 10, 34. Lanjut. Untuk subtes kuantitatif, komponen yang kedua ada konsep aljabar. Di konsep aljabar ini kita menghitung. Nah, menghitungnya ini kita harus cepat. Jadi harus sering-sering latihan. Jadi ada triknya nih. Kalau contoh soal ini 55 dibagi 0,99. Untuk 0,99 ini dia mendekati 1. Jadi 0,99 dia mendekati 1. Sehingga 55 dibagi 1, iya 55. Jadi dari A sampai E kita cari yang mendekati 55, yaitu yang D. 55,56. Ini adalah hasil yang tepat untuk 55 dibagi 0,99. Oke, lanjut. Yang ketiga ada aritmetika. Di sini contoh soalnya, diketahui negatif 2 kurang dari X kurang dari 2 dan negatif 4 kurang dari Y kurang dari 4. Jika P adalah X min Y, maka P-nya berapa nih? P itu sama dengan 2X min Y. Nah, yang memenuhi P itu berapa? Untuk menentukan nilai P, kita cari nilai yang paling minimal untuk P. Nilai paling minimal untuk P kita ambil X-nya yang paling kecil, yaitu sama dengan negatif 1. Kemudian kita ambil Y yang paling besar, yaitu 3. Kenapa Y-nya ambil yang besar? Kenapa nggak yang kecil? Karena di sini Y-nya negatif. Kalau negatif berarti kita harus ambil yang paling besar agar si P-nya itu minimal. Sehingga kita masukkan ke fungsinya 2X min Y, yaitu 2 dikali min 1 dikurangi 3. Hasilnya adalah min 5. Sehingga jawabannya yang A. P lebih dari min 5. Lanjut. Ada perbandingan kuantitatif. Contoh soalnya, diketahui P lebih dari Q lebih dari R lebih dari S, di mana A adalah PR dan B adalah QS. Sehingga, mana nih jawabannya? Jawabannya yang D. Kenapa? Karena harga PQRS tidak pasti. Sehingga, perbandingan antara A dan B tidak dapat ditentukan. Lanjut, ada penalaran geometrika. Ini merupakan komponen terakhir ya dari subtes yang kedua, yaitu subtes kuantitatif. Ada contoh soalnya, yaitu sebuah bujur sangkar, ada bujur sangkar memiliki panjang sisi sebesar 2 akar 7. Jadi panjang sisinya 2 akar 7. Nah, luas lingkaran maksimal yang dapat masuk ke dalam bujur sangkar tersebut adalah luas lingkarannya. Nih, luas lingkaran ini berapa? Jadi luas lingkaran, ingat kan teman-teman apa rumusnya? Ya, pi r kuadrat. Pi r kuadrat. Pi-nya yaitu 22/7, kemudian R-nya itu berarti panjang sisi ini kita bagi 2, yaitu hasilnya adalah akar 7. Sehingga luas lingkaran maksimal adalah 22/7 kali 7 kali 7, hasilnya adalah 22. Kemudian untuk subtes yang terakhir yaitu subtes figural. Di sini ada contoh soal. Untuk subtes
figural yang pertama ada komponen diagram. Nah, untuk contoh soalnya, di sini ada pensil, ballpoint, alat tulis. Yang cocok menggambarkan ketiga kata ini yang mana nih? A, B, C, D, atau E? Pensil dengan ballpoint, dia nggak ada hubungannya. Nih, dia pensil dan ballpoint nggak ada hubungannya. Kemudian, pensil dan ballpoint merupakan dari alat tulis, bagian dari alat tulis, sehingga pilihannya yang A. Lanjut, komponen yang kedua ada serial. Di sini kita mengerjakannya gimana nih? Iya, kita cari pola berikutnya, pola kelima. Ini, pola kelima apa ya kira-kira? Kita lihat dari pola-pola sebelumnya. Ada 1, 2, 3, 4. Ini adalah pola sebagai acuan untuk melihat gambar yang kelima. Nah, di sini yang pertama di sini ada hitam, kemudian dia berpindah hitamnya. Nah, pindahnya dia searah jarum jam. Kemudian dari kiri, kemudian ke kanan, kemudian ke bawah. Habis ke bawah, berarti ke kiri. Nah, habis dari kiri, kita pasti ke atas. Nah, kalau ke atas berarti jawabannya yang mana nih? Nah, yang C dengan E ini enggak ya. Yang atas kan ada ini, A, B, dan D. Setelah itu kita lihat. Setelah yang kita lingkari ini, kemudian ada warna abu-abu. Kemudian hitam, abu. Hitam, hitam. Balik lagi ke abu-abu. Nah, di sini berarti kita lihat nih. Yang pertama dia abu-abu. Yang kedua hitam abu. Berarti yang kelima juga hitam abu. Berarti jawabannya yang A. Next. Ada klasifikasi. Untuk klasifikasi ini kita disuruh mencari yang tidak memiliki kesamaan dengan ketiga gambar yang lainnya. Nah, yang tidak memiliki kesamaan yang mana nih? Nih, yang B dia ujungnya di luar, yang C ujungnya di luar, yang D ujungnya juga di luar. Berarti yang beda sendiri yaitu yang A, karena ujungnya dia ada di dalam lingkaran. Yang B, C, D ujungnya ada di luar lingkaran. Lanjut. Yang terakhir ada analogi gambar. Di sini disajikan 3 buah gambar, kemudian 2 gambar pertama merupakan pasangan yang memiliki hubungan logis tertentu. Dengan menggunakan hubungan yang sama, pilihlah satu di antara 5 gambar yang tersedia sebagai pasangan untuk gambar ketiga. Kita lihat gambar yang pertama dengan kedua ini merupakan cermin. Berarti gambar yang ketiga dengan keempat ini juga merupakan cermin. Yang mana nih? Berarti yang C enggak karena bukan cermin, D juga enggak, E juga enggak. Jadi kita masih ada 2 kemungkinan jawaban, yaitu A atau B. Lanjut kita lihat nih, segitiga dan lingkarannya ada di posisi yang sama. Berarti gambar ketiga dan keempat juga demikian. Persegi di ujung ada di sebelah kiri atas, kemudian setengah lingkaran ada di kanan bawah. Cocok dengan yang A. Yang B ini dia dibalik, salah. Sehingga jawabannya yang A. Sekian contoh soal sesuai dengan subtes yang ada per komponennya. Semoga bermanfaat. Jadi jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan share. Share ke teman-teman kalian ya, agar kebermanfaatan ini enggak berhenti di kamu, tapi orang lain juga bisa merasakannya. Sekian dari Cikinesia Official. Semoga bermanfaat. Semangat!